Kembali lagi di Kesela Genius, kali ini bersama Abizar Hakim. Zar, akhirnya ada yang ngundang gua. Akhirnya ada yang ngundang gua. Masih jarang undangan podcast ya? Pertama kali akhirnya gua. Pertama kali. Pertama kali. Itu pun setelah gua kenal lu di tahun ke-6 ini. Benar, baru gua kepikiran. Setelah tahun ke-6 dan juga setelah tahun ke-6 IG gua baru di fallback podcast Kesela aja. Baru-baru ini ya? Iya, pas collab kemarin. Tapi kan emang 50 Cent kan gak perlu di fallback Eminem kan. Betul, yang penting kan kerja sama. Benar, yang penting kan dikontak langsung kalau butuh. Iya. Dia udah ngomong gitu beneran 50 Cent kan, gue berteman di iya. Nah, itu yang fallback gue lu ya Bang Yud? Iya. Berita tolong. Tipe cewek lu kayak gimana? Fisik atau personality? Fisik dulu deh. Davina Karamoy. Kalau sifat kayak siapa? Davina Karamoy. Agak ngelunjak emang. Tipe cewek lu yang kayak gimana? Yang penting sih bisa masak, keibuan, baik, gitu deh pokoknya. Kalau artis kayak siapa? Davina Karamoy. Masih nggak tahu diri. Tipe cewek lu kayak gimana? Yang kayak cewek gua. Fisiknya kayak siapa? Kayak cewek gua. Sifatnya deh. Yang kayak cewek gua. Cewek lu siapa? Davina Karamoy. Delusional. Davina Karamoy. Belum nanya. Davina Karamoy. Belum nanya dulu. Davina Karamoy. Tipe Davina Karamoy. Davina Karamoy. Davina Karamoy. Mantan gua, bro. Aku tuh belum move on dari lu. Lu pada gak percaya bang, dia mantan gua. Masih gua jadiin foto profil loh. Belum pacaran jadinya. Astaga. Tapi sumpah ya, gue tuh jadi mantan tuh berasa mantan yang gak punya power gitu. Karena kan gue beberapa kali gue masih sering nongkrong nih sama mantan gue. Masih sering nongkrong. Sering main. Dia cerita sama gebetannya, misalnya lagi mau ketemu sama gue tanya ke mantan gue, gebetan kamu tahu nggak mau ketemu mantan aku gitu. Terus kata mantan gue kayak, tahu kok, aku cerita. Dia nggak cemburu. Enggak tuh, mantan gak punya power bro, ada cemburu. Lu hati-hati aja bang, gue bilang. Lu gak tahu aja bang. Kayak, mungkin gue gak bakal balikan sama cewek lu sekarang. Tapi lu gak tahu kan apa yang akan gue lakuin kalau misalnya gue sama cewek lu. Gue botakin setengah rambutnya. Kaget lu tiba-tiba pacaran sama Skrillex. Fuck you anjing. Lu boleh menang ganteng, menang kerjaan. Tapi kita lucu-lucuan aja dah di sini dah. Ya udah nyantai aja dong anjing. Tapi lu sering nemenin cewek lu sekarang kemana-mana? Lu sering nemenin dia ke Mardi nggak bang? Mardi tempat perkakas di mall-mall. Dia itu maksudnya. Nah, Abizar nih ya kan? Masih wota Zar? Gue gak pernah wota gila. Lah gue mau kejebak doang. Ya tapi kan lu kan apapun alasannya kejebak ya, kayak orang kejebak narkoba tetap dia pemakai dong. Iya, tapi kan gue gak pernah yang ke teater. Sebenarnya kayak apa ya? Kayak misalnya gue ngerti Taylor Swift, kan gue gak pernah benar-benar jadi fans Taylor Swift. Tapi karena gue pernah dekat sama cewek dengerin Taylor Swift. Gue mengerti wota karena karena berteman sama teman-teman yang wota. Tapi masih follow Instagram kita. Masih. Kayaknya masih. Kalau itu masih. Itu kayak masih. Udah, masih wota. Apa kita udah enggak ya? Lu unfollow Flora sekarang gue. lebih update ya. Kita tuh belum graduate ya? Belum. Lama juga ya? Iya makanya. Masa lu nunggu bahas wota sih? Atau gini Zar, apa? lu
Lu FYP pertama kapan di TikTok? FYP pertama sebenarnya kalau FYP pertama gede banget itu bukan konten nanya. Iya. Yang gua ngatain knalpot brong. Betul, dan lu Itu dihujat kan. itu pertama kali gede banget. Iya, Cuman yang akhirnya sekarang konsisten tuh yang setelah nanya-nanya, yang nanya tipe cewek idaman. Menurut lo apa Zar? Segmen atau niche TikTok yang belum diambil yang masih ada chance gitu. Misalkan ada orang baru memulai bikin TikTok nih. Lo akan ngasih dia advice bikin apa? Sebenarnya menurut gue kayaknya semuanya udah diambil ya. Oke. Tapi ya balik lagi ke authenticity-nya. Lo merepresent diri lo sebagai apa? Karena kalau misalnya gue setiap kali ngobrol sama Andrian pasti dari awal dulu masih sama-sama ngerintis. Andrian juga belum segede sekarang, kayak ya lo bermain karakter. Jadi POV lo yang dipakai terus. Lo misalnya lo kerja sebagai ibaratnya waiters restoran, ya udah POV lu terhadap suatu hal diambilnya sebagai waiters restoran. Kayak Bang Rio sebagai satpam pada waktu suci. Iya, maksudnya apapun permasalahannya, sudut pandangnya sebagai satpam gitu. Oke. Kalau dia nganggur? Lebih ke fokus nyari kerja. Jangan TikTokan ya, LinkedIn dulu ya, LinkedIn benar, dulu. Iya. Atau ya kalau mungkin ternyata kegiatan Cing Wahyu kan kontennya nganggur tuh. Bener. Bagus malah. Naik juga ya Wahyu ya. Hah? Ya kalau orang tua? Orang tua Halodoc aja ya fokus ya, Halodoc. Kalau tua mungkin coba ini apa namanya? Kegiatan yang sebenarnya orang tua lain nggak pikirkan. Siapa gue lupa nama konten apa yang orang tua tiba-tiba misalnya orang umur 60 nonton Blackpink mungkin bakal FYP tuh. Jadi cari kontradiksinya. Iya, gitu kegiatan ya. Orang tua yang kayaknya nggak mungkin dia dilakuin orang tua tapi lu lakuin. Main Roblox gitu misalnya. Iya, gitu. main Roblox juga sih, benar-benar iya, juga kayaknya sih. bisa tuh. Itu ya, berarti tergantung karakter orangnya lagi Kayaknya gitu. sih iya. Menurut lo? Sama tinggal cari ininya aja, cara nyari hook buat orang stay di video kita kan kalau udah ketemu kan. Nah, itu harus emang coba-coba tuh kayaknya kalau itu tuh. Iya, trial and error kan. Iya bener. Nah, lu kan nge-host juga nih sama Rafli sama Zebi di Zensasional. Zensasional. Ya kan? Itu viewersnya udah lewat 2000. Ya rata-rata 1000 oke lah ya. Berintis Dan emang iya. YouTube sekarang ininya emang nggak tahu ya, maksudnya Iya, kayaknya benar. beda sama zaman Covid tuh YouTube enak banget Zar, gue Iya, ngerasain Zar. dibanding dulu ya emang jauh lebih ke apa namanya? Lebih ke IG atau TikTok kan. Iya, Cuman iya. kayaknya emang orang yang berhasil gede di YouTube tuh lebih dikenal orang lain dibanding Militan. Iya, lebih militan dibanding TikTok atau IG gitu. Karena kan dia ngelihat lu lama gitu loh. Dia Iya, dia benar. bareng lu 40 menit ibaratnya. Iya, ibaratnya kayak orang gede di YouTube yang 100.000, 200.000 mungkin bisa lebih dikenal dibanding TikTok yang 1M, 2M mungkin. di real life maksudnya di gitu, real life, di maksudnya di real masyarakat life, ya. iya. Dan terutama kalau buat stand up comedian kayak kita itu ngaruh ke jual tiket kan. Oh Mungkin iya, benar. Itu yang bikin Nope bisa jual 1000 tiket di Jakarta benar, kan. Dia di benar. YouTube gede banget gitu. Ya sebenarnya kan kita kan bikin konten sosmed kan tujuan akhirnya adalah kalau misalnya kita bikin show stand up ada orang yang udah mengenal dan pengen nonton kan. Iya, YouTube terutama. YouTube, tapi sekarang sosmed juga IG, Iya, TikTok. Tapi kan emang jarang open mic aja. Ya makanya open mic dong kan bisa. Itu kan pilihan sendiri. Tapi lu kenapa nggak spesial Zar? Maksudnya lu kan materi lu cukup banyak sebenarnya kan. Pengen sih gua, cuman kan Lu ada kali sejam sebenarnya materi lu. Kalau kita kumpul-kumpulin dari dulu ya kayak awal Greatest iya. Hits. Pengen mungkin kayaknya gua kalau misal nggak tahu kan gua kayaknya mau ini nih. Kalau bisa ya pengen ini sih ngayal Iya. dulunya kan. Kalau misalnya gua berhasil ninggalin persona lama, yang konten gua yang lama, terus gua ngebangun persona baru. Kalau misalnya emang ada yang pengen, tapi emang harus dibarengin dengan video-video open mic kayaknya biar orang tahu kita stand up juga. Kenapa lu mau ganti persona si TikTok lu ini? Udah agak berat juga dan kayaknya gue pengen ada keresahan baru yang pengen gue sampein aja. Oh, oke. Karena kalau konten wawancara tuh kan kita kan emang kayaknya ada sisi-sisi ego narsistiknya ya kalau orang bikin Pastilah, pasti iyalah. kan. Pengennya punchline di kita gitu Pengen kan. punchline di kita, pengennya kita yang dikenal gitu. Oh. Nah kalau wawancara itu mostly emang yang nanya nggak bakal dikenal. Kalau di konten TikTok Iya. nggak sebagai hidangan utamanya. Padahal jawabannya juga itu briefingan lu kan kepada Benar. orangnya. Cuma kan sekarang banyak juga tuh konten yang nanya-nanya, tapi kayaknya mereka menang lebih natural deh. Jadi emang tidak terlihat settingannya, lebih apa ya, lebih jujur mungkin. Viewsnya gede tuh kayak rata-rata 1M gitu. Ada beberapa yang Iya. sering konten di Blog M gitu-gitu. Cuman kan kita kan kalau misal terbiasa dengan
nulis materi kan kayaknya bingung juga Dan menanggapinnya. repotnya lo harus izin dulu kan, Mas, saya mau wawancara nih. Bener. Boleh nggak gitu-gitu. Dan kita kan nggak suka penolakan ya. Iya. Nah, lu udah ada rencana mau persona apa di TikTok? Udah ada planning. Oke, apa tuh? Mungkin pas ini tayang lu udah Semoga ya. Udah melakukan kali. Dan semoga juga viewsnya oke ya. Iya, amin. Semoga mudah-mudahan lah. Keresahan gue sekarang adalah ini bulan April nanti, kan udah bulan April ya. Pokoknya ulang tahun gue ini akan menjadi umur usia 20-an terakhir gue. Ulang tahun lu tanggal? 24 April. Oke. Jadi itu umur 29, jadi gue pengen countdown 30. Jadi kontennya adalah ya balik lagi ke opini-opini sih sebenarnya, cuman ngebuatnya sebisa mungkin, se-relatable mungkin biar orang bisa ngehook juga. Dan lebih personal kan. Lebih personal karena keresahan sebagai orang yang bentar lagi 30, lu waktu 29 ke 30 gimana? Itu gue tahun berapa berarti ya? 2019. Oh enggak, ya pokoknya gue 30 tuh 2021. 2021. Berarti gue 2020 ya diketawa itu. Iya kan? Gue lebih diketawa. Ya keresahan gue kayak anjing udah mau 30 masih gini-gini aja nih. Nah itu kayaknya bakal gue coba gue kontenin dan end goalnya kalau misalnya bisa sih pengennya kayak Duto bikin special show di umur 30 kayaknya. Iya, 30 under 30 itu. Benar, kan. iya. Apa emang keresahannya menjelang 30 ini yang lo rasain? Gue 28 kayak baru open mic pertama deh, Zar. Lu 28 lu? Iya, lu start umur berapa? Gue agak lama gue. Stand up 24 gue. 24 kan, iya. Keresahannya ya banyak kayak misalnya umur 30 tuh masih boleh pakai kaos gambar gak sih? Kaos gambar? Kaos bergambar, kaos desain gitu-gitu. Kayak gini maksudnya? Kayak gini. Kayaknya kalau kaos band tuh bisa lebih dimaafkan gitu. Dibandingin? Kalau kayak gambar anime atau kayak tahu gak sih yang sekarang tuh kaos-kaos kayak modelannya Poris gitu-gitu kan sebenarnya keren ya. Cuman kayaknya kalau misalnya lu umur 21 22 keren. Umur 30 sih agak mikir ya pakai baju itu. Udah agak janggal ya? Iya, kayaknya kita enggak pede juga aja. Kalau kaos JKT yang merah? Baju tidur. Baju tidur aja. Baju tidur aja. buat di rumah aja. Iya, buat di rumah aja. Nah, itu kayak 30 tahun pencapaiannya nggak sebanyak orang lain. Iya. Jadi ngebandingin sama orang lain juga. Nggak apa-apa nggak sih? Atau kayak ya gitulah. Kerasan menjelang 30. Sebenarnya kan umur-umur ikonik tuh kayak 17 ya kan? 17, 25. Sama 22 Zar, karena musisi Taylor tuh Swift. Taylor Swift punya, Lily Allen punya juga. Pokoknya ada beberapa penyanyi yang bikin lagu tentang umur 22. Pasti ada something tuh di 22. Ya kalau kata Bang Adri kan lu 30, kalau 30 lu masih stagnan segini ya kemungkinan sisa hidup lu bakal kayak gini kan. Gitu. Iya kan. Nah, lu kayak berarti teman udah pada merit gitu yang seangkatan lu itu udah. Iya lagi lu tau teman kampus gue yang grup 11 orang itu enggak? Yang iya pernah ketawa juga kan 2-3 orang. Iya pernah kan? ketawa juga, udah rata-rata udah pada merit dan sisa-sisanya yang belum merit udah pada mau ada planning merit. Iya. Makanya gue kemarin main ke kosan Ilham kayak Pren jangan merit dulu Pren. bukan temen lu cegah, maksudnya lu yang ikut dong gitu. Masa temen dihalang-halangin suruh nungguin Nggak, lu. tapi Ilham kayak menurut lu gue bakal merit cepet jar gitu. Ilham. Ilham di atas tuh 2 tahun kan? Ilham seumuran sama gue. 99 ya? 97 dia juga. Oh iya, seumuran. Iya. Berarti itu yang akan lu jadiin countdown menuju 30 nggak habis tuh ya? Maksudnya itu banyak pelurunya harusnya ya? Pasti kan gue bikin beberapa pilar kan. Iya, ada yang love life, ada yang kesehatan. Iya, ada yang kayak nggak semua orang punya ini di umur 30 atau malah ada yang lu sebelum umur 30 kayaknya harus punya ini deh. Iya, itu gitu. nge-hook sih, lumayan sih itu menurut gue. Iya, sama yang gue suka pengen ini aja bikin opini umum tapi pakai countdown jadi kayak 365 hari sebelum 30 terus dihitung mundur kayak 274 hari sebelum 30 gitu, tapi tentang opini umum. Jadi personal tuh ya. Nah, terus gongnya apa ketika hari H ulang tahun ke-30? Pengennya sih kan spesial show ya, pengennya. Mudah-mudahan. Jadi di hari ulang tahun lu special show tuh. Iya, dan kayaknya tahun depan sih harusnya ulang tahun gue pas banget di malam minggu tuh. Oh, lu udah mantap segitu. Udah mantap segitu. Tahun ini hari Jumat. Gitu. Iya. Tahun depan kayak sih malam minggu pas banget kan. Iya, di tanggal 24 itu hari malam minggu setahu gue. Merit lu umur berapa kebayangnya? Bang Yuts bilang kalau di atas 33 tuh cowok tuh makin agak cuek, malas, Zar. makin Iya cuek. katanya di atas benchmarknya 33. Bokap gue sih 34 ya. Berarti kemungkinan itu. Oh, akan sama kayak bokap. Bokap gue 34 tapi kan baru punya anak umur 37.
Oke. Ya, jadi 37 lah. langsung ke step berikutnya aja gitu ya. Ya 35 lah, mentok-mentok lah. 35 iya, ya. tapi kalau misalnya bisa 31 32 sih pengennya segitu ya. Oke. Ya nunggu setelah dulu lah gue. Iya. Iya. Tergantung ketemu jodoh di mana juga. Iya, ya. dan udah bisa ngokos apa belum gitu-gitu. Ya, siapa tahu ada ex member mau sama lo Wow, kan. iya. Gue mending balikan sih. personal. Jangan terlalu oversharing gitu maksud gue. Ini kan yang umum-umum aja gitu. Zar nih kita masuk ke berita Zar. Oke. Jadi kan mungkin lu sekarang nih lu kadang ada kerjaan juga yang MC FUM gitu-gitu Ada, kan. iya ada juga. Nah tapi kan gue kenal lu dulu kan lu sebagai pengangguran lama tuh Zar tuh. Iya, gue tuh apa ya? Baru berhenti dapat uang jajan umur 28. Iya gue juga agak telat sih. Iya, Gue juga iya agak telat kan? iya. Sekarang berarti udah enggak nih? Udah enggak. Nah lu berapa tahun tuh fase pengangguran? Kalau dihitung dari berhenti kuliah, kayaknya dari umur 22 berarti. Berarti 7 tahun kan lu? 6 tahun. Tapi kan gue dari kuliah juga waktu tahun 2019 banyak cutinya. Tapi kalau misalnya dihitung dari berhenti kuliah semester 12, 6 tahun mungkin. Oh lu lulus semester 12? Nggak lulus kan? Oke. Cabut kuliah. Maksud gue gini, kenapa udah sampai 12 kok masih gak lulus juga kan? Mendingan lu berhenti dari 6 gitu loh maksud gue. Iya kan? Ya. Orang biasanya kalau udah 12, tanggung gue kelarin gitu. Ya namanya hidup. Itu ya udah aja. Iya. Nah jadi ini berita-berita tentang pengangguran memang Zar. Mungkin lu sebagai ex pengangguran bisa Iya. memberikan komentar gitu Iya. kan. Nah pertama ini US nih. Ya US ya bang ya. Dari US dia yang pertama. Dia pengacara, dia nggak nganggur dong. Dia magang. Apa? Dia tuh habis lulusan Oxford magang, tapi belum. Oh ya, dia magang dia belum ada gaji tetap. Tapi dia di bidang hukum gitu kan. Nah, dia menggugat orang tuanya supaya dia dinafkahin seumur hidup gitu. Umur 41 posisi. Iya. Apa sih orang tuanya responnya gimana? Gak mau, maksudnya dia udah tinggal lama nih. Iya. Dia kosin di Orang tuanya sebenarnya udah support. Udah ngasih Sampai umur mulu. berapa di supportnya? 41. Monyet. nah terus habis itu Oh iya. Iya. Cewek cowok? Cowok ini. Wah, lebih brengsek sih anjing. Iya kan, kalau cewek masih sebenarnya salah ya. juga, tapi kan kalau cewek kan selama dia belum nikah emang tanggungan orang tua. benar. Nanti akan pindah ke suaminya gitu Benar, kan. kalau cowok sih gua enggak tahu. Gay enggak? Nggak ada hubungannya bangsa. Enggak ada hubungan. Orientasi seksual nggak ada hubungan sama dia. Ya, siapa tahu. Iya, Enggak tahu kan nanya aja. Iya, intinya dia nuntut orang tuanya untuk nafkahin dia seumur hidup gitu. Ke bokap nyokapnya. Anjir lu sampai 41 dinafkahin sih harusnya. Dan orang tuanya berarti udah tua juga dong, anaknya aja Iya. 41 gitu kan. Dikasih apartemen. Iya. Berapa? per minggu 400 pound sterling. Pas sterling. Pas 100 pound sterling tuh berapa dirupiahin ya? Ya Pound sterling lumayan. tuh paling kuat kan, mata uang Iya, paling kuat ibaratnya kan $100 aja itu bisa 15 juta, 17. Enggak, $100 tuh 1,5 juta. 1,5, taruhlah. iya. 1,6 gitu. Iya, berarti pound sterling bisa 10-an lah mungkin, ya, kita juga nggak tahu. Iya. Harusnya lu itu tahun berapa? Ini tahun 2011. Jadi masih Harusnya bikin YouTube deh ya. Cukup itu. Iya, harus bikin YouTube masih dia. awal-awal Iya. tuh, masih awal-awal. Belum ada Mr. Beast. Iya. Siapa tuh? Lu bikin konten kemewahan aja pasti rame tuh sebenarnya. Iya. Kemewahannya kan nggak punya juga dia jadi Kan kasih dia jadi. dari bapaknya. Oh kan? iya, ada 400 pound sterling ya. ya. Ya kemewahan orang tua kan gak ada yang perlu tahu Iya. kan. Yang penting hidupnya mewah Betul. aja. Berarti dia menggugat ke pengadilan gitu kan, Bang? Orang tuanya mau putusin, dia nggak terima. Ke pengadilan, iya. Nyokapnya langsung bilang kayak, udah aku bilang child free kan harusnya. Ini hasilnya nih. Gitu 41 Iya sih sih, janggal 41 ya. janggal sih. Janganlah, semoga jangan ditiru ya. Iya. Lu akan misalkan lu temen dia nih Zar, temen deket nih. Terus lu minum di bar gitu. Terus dia cerita, "Iya Zar, gue lagi gugat bokap nyokap gue biar gue nafkahin nih." Lu kasih Posisinya gue nganggur juga apa lu kerja? sekarang. Gue sekarang. Gue nyuruh konten. Kalau posisinya gue nganggur mungkin bakal gue akal-akalin. Udah mending kita bikin ginian aja. Oh. Karena mungkin gue punya ide, dia punya budget. Iya karena dia ada duit jajannya. Iya, kalau gitu misalnya ya. posisinya sama nganggur, bisa Iya. gue manfaatin buat bikin sesuatu. Iya, Mungkin iya, siapa iya, iya. maksudnya manfaatinnya ya buat kerja sama bareng gitu. Dianya sukses juga gitu maksudnya. Iya, kan. buat Iya, kita iya. bikin bareng yuk. Lu ada modal kan nih, gue ada sesuatu nih, Benar, mau bantuin, benar, mau benar. join venture enggak? Gitu. Nah, yang kedua nih di New York nih. Zar. Nah, ini gimana Bang, dia diusir dari rumah. Ini pas banget umur 30 nih. Hah? Diusir dari rumah karena kayak
Itu yang gue pikirin waktu cabut kuliah gue. Gue udah siap-siap. Aduh diusir nih gue nih. Gue juga masih di rumah, masih umur 30 ya maksudnya. Iya. Nih duit $1.100 itu kan mungkin 20 juta kali ya atau 18 enggak ya? Lebih kayaknya. Biar dia pergi terus lu mau tinggal Iya. apa gitu. Udah dikasih duit, Ditolak sama dia. mau. Saya maunya di sini gitu, kamu di sini. Tapi emang kalau $1.000 sih kayak emang mending di rumah. Makanya masih Iya, mending. masih kurang Iya, lebih ya. kurang, iya, kalau Kalau di- patungan kalau di sama New umur, York. umur 41 tadi lu. Iya, lu harus ngekos kenal sih. bareng tuh. Harus kenal tuh, iya. Akhirnya dia karena dia tinggal di rumah orang tuanya selama 8 tahun tanpa membayar sewa atau membantu pekerjaan rumah. Itu yang salahnya, dia juga mungkin gak bantu pekerjaan rumah gitu mungkin. juga kagak. Iya sih, jarang sih gue juga. Tapi- gue juga jarang sih. Kagak. Tapi kalau ini gimana ya, orang tuanya juga brutal sih tapi. Tapi sebenarnya kan kalau emang kultur di luar negeri apalagi barat kan emang kalau bisa 17-18 lu cabut dari rumah. Tapi kemana Zar, masih SMA itu ya kan? Ya kalau misalnya lu kuliah cabut jauh gitu atau lu kerja serabutan kan kayaknya kalau di beberapa negara juga anak sekolah tuh boleh kerja serabutan deh setahu gua. Kayak jadi kasir minimarket Iya. gitu. Di sini juga boleh sebenarnya kan? Boleh kan? Enggak, gua enggak tahu deh kalau itu. Peraturannya nggak ada kan? Anak sekolah nggak boleh kerja gitu. Nggak ada, kitanya aja mungkin Iya, dulu sebenarnya yang- bisa aja kalau misalnya ada lowongan yang buat anak sekolah apa namanya? Part time gitu-gitu. Iya. Nah berikutnya Zar, ini dia ini orang Perancis nih ya kan? Heeh. Dia nih Bape. bukan. Bape nggak nganggur anjing, dia malah tajir cepet. Kita masih main warnet, dia udah bilioner Bape. Nih dia nganggur, tapi dia nggak mau dicap pengangguran gitu. Mungkin malu kan. Heeh. Akhirnya dia suatu hari kayak gue pura-pura jadi dokter nih. Jadi dia pakai baju dokter, berangkat dari rumah, terus dia cuman kayak ke taman apa jalan-jalan di hutan. Dia acting tuh sampai 18 tahun tuh. Oh, Ngaku dokter. Catch Me If You Can. Catch Me If You Can masih ada nipunya, dia cuman luntang-lantung di taman gitu. Ya mending Catch Me If You Can ya. Dapat duit iya. Tajir, dia malah tajir kan? Iya, dia malah ini nyari validasi doang berarti. Iya, tapi nipu sih kalau Catch Me If You Can. Iya, Jadi benar. ilegal. Kalau ini sebenarnya legal. Udah nipu juga? Oh iya. Dia gak pernah dimintain tolong temen yang lagi sakit gitu ya kayak anak gue sakit nih tolong dicek dong. Lu kayak di taman mulu gitu. Iya. yang gongnya nih dia tuh Tapi kalau sekarang sih kayak indis ekonomi emang yang kerjaan susah menurut gua nganggur ya udah tapi minimal punya kegiatan lah paling enggak. Ada kegiatan aja. Ada kegiatan sehari-hari kan kayak kalau kata abang-abang stand up kan lu kalau mau stand up juga pastiin jangan nganggur. Justru ada kerjaan lain lah. Ketika lu nganggur malah lu gak punya materi kan kalau kata abang-abangan kan. Karena lu di rumah doang. Bener gitu. gak ada materi justru. Lu harus observasi lebih tajam, lu malah harus riset lebih jauh. Iya. Kalau lu punya kerjaan ya tinggal lu jalanin aja kerjaan lu. Iya kalau misalnya ada kerjaan syukur, kalau nggak ada ya syukur-syukur lu bisa punya temen yang nyari kegiatan bareng. Iya, jadi tetap ada materi. Iya kan lu. waktu gua nganggur dulu kan juga ya masih nyari-nyari side job lah. Gitu kan. Pernah lumayan. juga ada beberapa kan lo Pak, ada yang kayak nganterin barang atau apa? Pernah waktu itu gua di gudang Sampurna jualan rokok. Jualan rokok. Jualan rokok ke warung-warung 35 warung sehari. Oke. Jualan rokok terus ya kerja-kerja sambilan ikut riset gitu-gitu. Nah itu kenapa berhenti tuh yang jualan rokok? Jadi kontraknya mau diperpanjang. Tapi minimal udah 1. Oke. Tapi gue kalau diperpanjang juga gak mau sih, capek banget anjir. Oh. Capek banget. Harus S1. Rumah gue di Bintaro, kantornya di Raja Wali Oke. Kemayoran. Heeh. Wah gue di jalan tidur anjing naik motor, di lampu merah tidur gue. Dia nggak mau yang semester 12 nggak kelar, nggak mau dia. Gak mau deh. Udah lama kok Pak, saya Pak biarpun gak S1 tapi ini saya kuliah udah lama nih gitu. Padahal waktu itu performnya lumayan bagus gue, cuman dibilang sayang sih kamu gak ada S1 jadi gak bisa kita perpanjang. Gak apa-apa Pak gitu. Oh, lu juga malas juga. Capek aja, capek. Iya. Mungkin kalau misalnya gue dapet yang di daerah-daerah Tangsel bakal Lebih bisa awet, fighting tuh bisa cuman. lebih awet ya. Wah Jakut, kalau Jaksel mungkin masih mau gue. Iya sih. Itu berapa lama Zar waktu itu lu? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Sempat juga sebelum konten gue sempat kerja di kantor kripto juga dibantuin teman Sebagai? jadi customer service. Oh. Customer service. Orang komplain ke lu dong. Komplain ke gue. Iya, jadi dia nggak bisa narik kripto, abis ikut event nggak bisa narik kripto. Gimana nih 16.000 saya nggak bisa ditarik. Gue kira main kripto kayak semua. 16.000. Kan tolong saya lagi sakit, minjem dulu anjing keburu meninggal. Perkara 16.000 anjing. Berarti lu ini ya Zar, lu menghadapi Oh, orang-orang. untungnya by chat. Oh, by Untungnya by chat. chat, iya. Oh. Tapi lu menghadapi orang-orang Iya. komplain kan? Iya. Oh. Ada Itu yang- aplikasi exchange gitu maksudnya? Aplikasi exchange ya. Oh. Kan ada yang banyak yang nggak ngerti juga gitu-gitu, Iya, ada yang iya, pengen iya. nyairin tapi belum cair, ketunda gitu-gitu. Oke. Sampai pernah ikut take me out kan gue.
Oh iya. Nyari duit aja ikut take me out. Take me out. Benar. Iya. Tapi itu niat lu kan emang nyari jodoh asli kalau itu kan. Enggak juga. Oh, enggak juga. Iya. Heeh. Tapi pernah diceritain kan. Jadi waktu ikut sama krunya. Iya. Ntar kalau misalnya udah match itu ngobrol-ngobrol aja. Biasanya sih banyak juga kok yang habis match nganterin pulang gitu. Oh gitu take me out ya. Iya, studio di Kebun Jeruk. Iya. Ada kan gue dapat match kan. Rumah kamu di mana? Cakung. Oh iya makasih. Rumah gue Bintaro. Masa dari Kebun Jeruk Iya. Cakung dulu Bintaro. Iya. Kamu kayaknya outnya aja deh gitu. Aku nggak take me deh kayaknya Iya. gitu ya. Cuma nyari duit aja. Nah tapi misalkan nih suatu hari lu udah menikah nih Zar, Ha-ha. habis itu lu udah berkeluarga gitu. Ikut take me out tuh akan lu ceritain ke anak lu apa lu rahasiain? Enggak yang gua kasih tahu, cuma kalau ketahuan ya udah aja. Oh gitu. Gak yang lu Iya ceritain. buat apa dikasih tahu juga ya kan. Nah berita terakhir Zar, ini dari mana? Amerika juga bang ya? Ini dari Kansas, Amerika. Texas Amerika. Jadi dia Oh deket ini Blok A. itu SMA kita, bukan dia. SMA gue sama dia sama by the way guys. Jadi dia itu dia ngerampok bank nih, Heeh. ketangkap kan dia. Nah pas ketangkap tahun 2016, ternyata dia sengaja supaya dia ada tempat tinggal di penjara Oh, gitu. iya. Dia homeless ya berarti ya bang ya gitu. Jadi dia sengaja dirampok gitu, dia kayak saya ngerampok nih, Iya. saya ngerampok loh gitu sengaja dia. Karena biasa di rumah dirampok istri. Iya mungkin sama aja rasanya sama, iya, gitu iya. ya. Oh berarti bukan pengangguran dong dia? Apa kebetulan pengangguran juga? Itu gara-gara nganggur lama, terus habis itu pengangguran gara-gara nggak punya duit. Iya. Terus diomelin istri di rumah. Jadi Kerjaan berapa lama? iya, di penjara kayak not bad gitu. Tapi betapa marah istrinya pas jenguk ya. Kayak Iya. bukan gini juga maksud aku, maksudnya kerja gitu loh maksudnya gitu. Ya kan kamu bilang aku punya rutinitas. Gitu. Ini terlalu rutin. Gitu. Dari pagi sampai malam di sini gitu ya. Ya, gak tahu sih, tapi emang hidup orang kan kompleks yang gak ada yang tahu. Iya. Lu nggak pernah ada ini tapi Zar kayak gue pengen coba ini kali ya yang aneh-aneh gitu pas fase nganggur. Apa gue begini ya, apa gue begitu ya? Enggak sih kayaknya. Enggak ya, masih normal-normal Kayak yang aja kriminal ya. Enggak harus kriminal Apa? maksudnya. Mungkin ke kriminal jangan apa Jangan, kepikiran. jangan. Apa kayak pekerjaan yang kita nggak kayak ikut take me out kan sebenarnya nggak kepikiran loh sama orang gitu. Iya sih, sebenarnya mah kita yang ada peluang aja diambil kan. Iya ya, di Cuman mana? kan kalau emang dari dulu kan, gue tuh dari SMA emang kayaknya yang setelah gue pikir-pikir lagi setelah SMA, setelah kuliah tuh ada resistensi buat kerja kantoran sebenarnya. Emang lu nggak mau gitu Iya. kerja kantoran. Karena satu gue gak punya referensi kantoran, dan referensi kantoran gue mungkin cuman bokap gue. Apa mungkin gue jarang ngobrol sama temen gue juga, nggak tahu Iya, juga iya, gitu. iya, Ngobrolnya cuman buat seneng-seneng doang. Tapi dari gue juga kayak anjir gue nggak mau lagi kerja kantoran gitu. Dan Gue lu ngeliat kerja sampai kerja 12 jam deh, tapi asal jangan di kantor. iya benar. Jadi lu ngeliat bokap lu malah kayak gue nggak pengen hidup. Nggak, kayak kalau gini. bokap gue justru salah satu referensi. Kalau kantoran paling nggak kayak bokap gue Dia kayak gimana emang? di BI sih. Apa? Di BI. Jadi Oh di BI. iya, jadi kayak yang gue tahu ya, Oh. kayaknya enak cuma di situ doang. Sisanya Oke. anjir buat apa ya? Pas lu nganggur lu jelasin ke orang tua gimana posisi lu? Kan waktu yang gue cabut kuliah kan, cabut kuliah. Diomelin dong itu. Kagak anehnya. Sama sekali. Iya, kan gue bilang waktu punya sempat ngobrol, gue cabut kuliah kayak Mas Abi cabut ini apa berhenti kuliah, terus bokap gue nanya, terus kamu mau ngapain kalau misalnya kamu berhenti kuliah gitu? Dengan bodohnya gue bilang, Mas Abi mau nyoba stand up gitu. Oh lu itu udah stand up. Iya, terus kata bokap gue, bapak punya cerita lucu gitu. Jadi ada 3 orang bang Zar. Nggak harus bang, gue tahu lu BI pak, tapi Nggak, tapi harus bang. bersyukurnya bokap nyokap gue emang nggak pernah ngelarang gue ngapain aja selama Iya. selama nggak narkoba aja. Oh itu batasnya? Iya bener. Oh. Kayak lu mau ngapain terserah lah gitu. Oke. Oh ya sekarang nyokap gue juga tahu gue kerjanya bikin video gitu taunya kan. Iya. Kalau sekarang mah lu udah bisa jelasin, tapi Iya. dulu yang awal susah kan. Iya. Berarti lu bilang mau fokus stand up dan bapak lu ngedukung ya? Iya. Makanya karir gue stagnan. Karena bokap ngedukung gitu ya. Coba, Oke. abang-abangan yang sukses kayaknya Di sempat ada ini resistensi ya, dari orang tua ada tuh pasti. resistensi ya. Ngapain sih kamu stand up? Ada akhirnya pembuktian bisa nih gue sukses. Berhasil. Gue kayak udah kamu stand up sana. Stagnan. Atau mungkin lu startnya muda juga kali Zar, 24 kan, jadi masih kayak Enggak sih, tapi kalau dibanding Iya sih, nggak abang-abang juga kan ya. pasti kayak Rais aja dari Rais tuh start sekolah. muda, Bintang Dari- Emon gitu dari start sekolah muda. kan. Dari maksudnya. sekolah ya. Iya. Gue kayaknya sama Bang Adri start di umur yang sama deh, dia juga 28 ya. kalau nggak salah 28 Ya, juga open mic 24 sih pertama. sebenarnya agak nanggung ya. Dave Chappelle kan belasan juga kan. Udah capek belasan juga ya. Dave Chappelle belasan juga, iya. Yang start tua ada nggak?
Star tua Di luar. wah gue kurang tahu deh, mungkin ada Iya, aja kali ya. Ada aja kali ya. Iya. Oke Zar, ada yang mau dipromoin Zar? Sensasional mungkin? Setiap hari Sensasional apa aja. tayang? Tayangnya random, cuman jangan ini aja di follow YouTube-nya Zensasional, Iya. ZEN Sasional, sama IG TikTok gue Abizar HKM_. Abizar, thank you. Thank you, terima Datang ke sini. kasih. Sampai ketemu di Kesalahan News berikutnya.